Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Jumpa lagi dengan Ibu Rina dalam materi pelajaran IPA. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, pada klasifikasi makhluk hidup ini, Ibu akan membagi beberapa bagian materinya. Nah, pada kesempatan ini, kita akan membahas yang namanya ciri-ciri makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup. Ada lagi benda yang termasuk ke dalam benda mati atau benda tak hidup. Nah, perbedaan antara makhluk hidup dan benda tak hidup ini terletak pada ciri-ciri kehidupan. Makhluk hidup itu memiliki yang namanya ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri kehidupan antara lain bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang, memerlukan makanan, berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan adaptasi atau menyesuaikan diri pada lingkungannya. Baiklah, kita akan bahas satu persatu ciri-ciri dari makhluk hidup. Ciri-ciri dari makhluk hidup yang pertama akan kita bahas adalah bernapas. Apa itu bernapas? Ada yang tahu nggak ya? Ya, bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Pada manusia, bernapas itu memerlukan yang namanya organ paru-paru. Nah, selagi kita masih hidup, kita akan selalu bernapas. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makanan. Untuk dapat melakukan aktivitas, manusia ataupun makhluk hidup lainnya memerlukan yang namanya energi. Nah, dari mana sih energi yang kita dapatkan? Energi yang kita dapatkan berasal dari makanan dan minuman yang kita makan. Kita sebagai manusia mendapatkan energi itu biasanya berasal dari hewan dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu bergerak. Bergerak adalah berpindah tempat. Manusia dan hewan disebut melakukan gerak aktif karena dia mampu melakukan gerakan berpindah tempat. Contohnya ketika kita berjalan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, pada tumbuhan, gerakan yang dilakukannya bukanlah gerakan berpindah tempat. Gerakan yang dilakukan tumbuhan ini kita sebut dengan gerak pasif. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang selalu dialami oleh yang namanya makhluk hidup. Contohnya, tumbuhan dikatakan tumbuh dan berkembang itu ketika dari biji, kemudian tumbuh sedikit sehingga akhirnya menjadi sebuah tanaman yang besar. Nah, kalau kita manusia tumbuh dan berkembang mulai dari kita di dalam perut ibu, kemudian keluar bayi menjadi anak-anak, kemudian sekarang menjadi dewasa. Nah, proses pertumbuhan, pertambahan berat badan, pertambahan ukuran tubuh, dan proses kedewasaan diri ini kita sebut dengan tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Nah, guna berkembang biak ini adalah bertujuan untuk melestarikan keturunannya atau jenisnya agar tidak punah. Silakan kamu lihat contoh dari berkembang biak berikut ini. Yang keenam, peka terhadap rangsangan atau kita sebut juga dengan iritabilitas. Hewan dan manusia itu memiliki kemampuan untuk peka terhadap rangsangannya. Nah, hewan dan manusia dilengkapi alat indera oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menanggapi rangsangan yang mengenai dirinya. Contohnya, mata. Mata digunakan untuk menanggapi rangsangan cahaya. Hidung digunakan untuk menanggapi rangsangan bau. Nah, telinga digunakan untuk menanggapi rangsangan suara. Nah, itu contoh dari rangsangan terhadap manusia dan hewan. Kalau tumbuhan, rangsangannya lain lagi. Misalnya, daun putri malu ketika disentuh akan menguncup. Yang ketujuh, menyesuaikan diri terhadap lingkungan.
Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kita sebut dengan adaptasi. Nah, adaptasi makhluk hidup ini bermacam-macam. Contohnya, tumbuhan yang hidup di daerah kering pasti akan berbeda bentuknya dengan tumbuhan yang hidup di daerah basah atau banyak air. Tumbuhan yang hidup di daerah kering umumnya memiliki batang yang tebal dan sempit. Nah, daunnya biasanya berduri. Apa sih gunanya? Gunanya daun berduri itu adalah untuk mengurangi yang namanya penguapan. Sedangkan tumbuhan yang hidup di banyak air itu umumnya daunnya lebar dan tipis. Hal ini berguna untuk membantu mempercepat proses penguapan. Jadi biar daunnya tidak cepat busuk. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri yang membedakan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup. Benda tak hidup tidak akan pernah mempunyai ciri-ciri seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, itulah yang membedakannya. Nah, bagaimana anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan hari ini? Ibu harap kamu semuanya mengerti. Oke, untuk kali ini sampai di sini dulu penjelasan Ibu mengenai klasifikasi makhluk hidup bagian pertama. Nah, nanti bagian keduanya ditunggu ya video selanjutnya. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.